Pendalaman Iman Katolik Online. Saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak sekali oknum yang terang-terangan menyerang iman Katolik dan menyerang Allah kita yang benar. Sejak awal Allah yang benar adalah Bapa, Roh, Kejadian pasal 1 ayat 2, dan firman yang kemudian firman itu diberikan kepada Bunda Maria ini adalah pengenapan janji Allah untuk menebus manusia melalui perjanjian Abraham, perjanjian Noah, perjanjian Musa, perjanjian Daud dan digenapi dengan perjanjian baru. Barang siapa yang mengaku orang beriman tidak mengikuti perjanjian Allah, adalah menyembah Allah atau ilah lain. Pelajaran 1 pengantar. Senjata Allah penuh. Senjata kebenaran. Tumbuhkan hidup Anda dalam firman Tuhan. Helm keselamatan. Kenakan helm keselamatan yang diperuntukkan bagi Yesus Kristus untuk mati karena dosa-dosamu dan bangkit kembali. Perisai dada pada kebenaran. Kebenaran adalah bersikap jujur, baik, rendah hati, dan adil terhadap orang lain. Artinya membela orang yang lebih lemah. Siapkan dengan Injil perdamaian. Injil perdamaian dipuaskan di masa-masa sulit. Yesus berkata, "Pembawa damai diberkati." Perisai iman. Iman adalah keyakinan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Iman kepada Tuhan melindungi Anda ketika Anda tergoda untuk ragu. Sabuk kebenaran menghalangi kita untuk menyerah pada kepercayaan dunia. Bandingkan keyakinan dan tindakan Anda dengan kebenaran firman. Pedang Roh, yang merupakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata ofensif kita. Ketika kita memberitahu orang lain tentang apa yang Alkitab katakan, Roh Kudus membantu dan bertindak, serta membuat mereka ingin diampuni. Pelajaran 1, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus memerintahkan kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tapi apakah baju besi ini, dan bagaimana cara memakainya? Apakah masih relevan bagi umat Kristiani saat ini? Paulus, seorang rasul gereja Allah abad pertama, mempunyai cerita untuk kita saat ini. Dituduh melakukan penghasutan, dipukuli, ditangkap, hampir dibunuh, karam kapal, diserang ular dan dijadikan tahanan rumah. Kebanyakan orang akan menyebut daftar ini sebagai sebuah nasib buruk. Paulus akan mengenalinya hanya sebagai bagian dari uraian tugasnya. Pelajaran 1, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Di penjara di Roma selama 2 tahun, di bawah pengawasan tentara Romawi, Paulus mampu menulis 4 surat, Efesus, Filipi, Kolose dan Filemon, dan terus berkhotbah kepada semua orang yang datang untuk mendengarkannya. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 31. Memberitakan kerajaan Allah, dan mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh keyakinan, tidak ada seorang pun yang melarangnya. Pelajaran 1, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Pada titik tertentu, sebuah analogi yang diilhami Tuhan mulai terbentuk dalam pikiran Paulus. Sama seperti tentara Romawi yang memerlukan perlengkapan fisik untuk berperang, kita, umat Kristiani, memerlukan perlengkapan rohani agar berhasil dalam peperangan kita. Saat potongan itu dipasang pada tempatnya, Paulus melihat bahwa setiap bagian dari perlengkapan senjata Romawi memiliki korelasi yang kuat dengan pertahanan rohani kita. Analogi inilah yang diterima oleh gereja di Efesus dan yang dipelihara Tuhan selama 2000 tahun demi kebaikan kita. Pelajaran 1, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa kita membutuhkan senjata Allah? 2 Korintus pasal 4 ayat 8-9. Kita ditindas dalam segala hal, namun tidak terjepit. Kami bingung, namun tidak putus asa. Dianiaya, namun tidak ditinggalkan, dihancurkan, namun tidak hancur. Pelajaran 1, mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana bisa, sebagai orang Kristen,
kita diharapkan mampu menahan tekanan yang luar biasa dan tidak terkalahkan? Bagaimana kita bisa bertahan melawan segala hal yang dunia berikan kepada kita dan tetap berharap untuk menang? Jawabannya bukan terletak pada diri kita sendiri, melainkan pada pertahanan ilahi yang tidak ada duanya, senjata Allah. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah perlengkapan senjata Allah itu? 10. Akhirnya, saudara-saudaraku, jadilah kuat di dalam Tuhan dan dalam kuasa-kuasanya. 11. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kamu sanggup melawan tipu muslihat iblis. 12. Sebab melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu kegelapan zaman ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Oleh karena itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kamu sanggup bertahan pada hari yang jahat, dan setelah melakukan semuanya, kamu dapat bertahan. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah perlengkapan senjata Allah itu? Efesus pasal 6 ayat 14-16. 14. Karena itu berdirilah, ikat pinggangmu dengan kebenaran, kenakan pelindung dada kebenaran, 15. Dan balut kakimu dengan persiapan Injil perdamaian, 16. Terlebih lagi, ambillah perisai iman yang dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah api si fasik. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah perlengkapan senjata Allah itu? Efesus pasal 6 ayat 17-20. 17. Dan ambillah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Selalu berdoa dengan segala doa dan permohonan dalam roh. Berjaga-jaga dengan segenap ketekunan untuk semua orang kudus. 19. Dan bagiku, agar perkataan itu diberikan kepadaku, agar aku dapat membuka mulutku dengan berani untuk memberitahukan rahasia Injil. 20. Yang karenanya aku menjadi duta yang dirantai, agar di dalamnya aku dapat berbicara dengan berani, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah adalah metafora luar biasa untuk tindakan yang perlu kita ambil dalam kehidupan rohani kita. Paulus memberikan gambaran bagi kita sedang berperang, dan pertaruhannya lebih besar daripada yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Musuh kita, darah dan daging, bukan musuh manusia. Kita berperang melawan lawan yang jauh lebih menakutkan yang kekuatannya dijelaskan di dalamnya Efesus pasal 6 ayat 12. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Musuh kita, setan si iblis, dan kumpulan hantu-hantunya mempunyai satu tujuan utama, lenyapkan anak-anak Tuhan. Dihadapkan pada kekhawatiran dunia ini, kita dapat dengan mudah melupakan beratnya pertempuran ini. Namun jangan salah, kehidupan rohani dan masa depan kita di kerajaan Allah sedang dipertaruhkan. Jika kita kalah dalam perang ini, kita kehilangan segalanya. Apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi rintangan yang begitu besar? Apakah ada harapan? Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus punya jawabannya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 13, ia memberikan seruan untuk mengangkat senjata. Oleh karena itu ambillah kepadamu seluruh perlengkapan senjata Allah, agar kamu dapat bertahan pada hari yang jahat, dan setelah melakukan semuanya, kamu dapat bertahan. Dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yang akan kita jelajahi sepotong demi sepotong dalam pelajaran berikut, kita dapat yakin untuk menahan serangan musuh kita. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah ada referensi lain mengenai perlengkapan senjata ini di dalam Alkitab? Yesaya pasal 59 ayat 17. Sebab dia mengenakan kebenaran sebagai pelindung dada, dan ketopong keselamatan di kepalanya.
dia mengenakan pakaian pembalasan sebagai pakaian, dan mengenakan semangat seperti jubah. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Apakah ada referensi lain mengenai perlengkapan senjata ini di dalam Alkitab? Yesaya pasal 59 ayat 17. Sebab dia mengenakan kebenaran sebagai pelindung dada, dan ketopong keselamatan di kepalanya, dia mengenakan pakaian pembalasan sebagai pakaian, dan mengenakan semangat seperti jubah. Dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 59 ayat 17 mengacu pada dua perlengkapan perang yang familiar, ketopong dan pelindung dada. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Roma pasal 13 ayat 11-14. Dan lakukanlah ini, dengan mengetahui waktunya, bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangun dari tidur, karena saat ini keselamatan kita sudah lebih dekat dibandingkan saat kita pertama kali beriman. Malam sudah jauh berlalu, siang sudah dekat. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita berjalan baik seperti pada siang hari, tidak dalam pesta pora dan mabuk-mabukan, tidak dalam kecabulan dan hawa nafsu, tidak dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan janganlah memperkenankan daging untuk memuaskan nafsunya. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus menasihati jemaat di Roma untuk mengenakan persenjataan terang dan Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini mengungkapkan bahwa mengenakan perlengkapan senjata Tuhan sama dengan memiliki karakter Tuhan dan bahwa perlengkapan senjata ini tidak dapat dikenakan jika kita masih mengenakan pekerjaan kegelapan, gaya hidup dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1-2. 1. Lihatlah, tangan Tuhan tidak pendek sehingga tidak dapat menyelamatkan, telinganya tidak berat sehingga tidak dapat mendengar. 2. Tetapi kesalahanmu telah memisahkan antara kamu dan Allahmu, dan dosa-dosamu telah menyembunyikan wajahnya darimu, sehingga dia tidak mau mendengarkan. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. 2 Korintus pasal 6 ayat 7. Dengan firman kebenaran, dengan kekuatan Allah, dengan perlengkapan senjata kebenaran di sebelah kanan dan di sebelah kiri. 2 Korintus pasal 10 ayat 3-6. Sebab meskipun kita hidup dalam daging, perang menurut daging. Sebab senjata peperangan kita bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang ampuh di dalam Allah untuk merobohkan benteng-benteng, meruntuhkan argumen-argumen dan segala hal yang angkuh yang meninggikan diri melawan pengetahuan akan Allah, menawan segala pikiran pada ketaatan kepada Kristus, dan siap untuk menghukum segala kemaksiatan ketika ketaatanmu terpenuhi. Pelajaran 1. Mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Dalam ayat-ayat ini Paulus menyebutnya sebagai perlengkapan kebenaran dan mengungkapkan tujuannya. Kita mengenakan perlengkapan senjata dan kekuatan Tuhan untuk secara efektif berperang melawan musuh kita, iblis. Tanpanya, kita tidak berdaya, tetapi dengan itu, kita adalah prajurit Allah yang hidup. Roma pasal 8 ayat 37. Tidak, dalam semua hal ini kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Akhir pelajaran 1. Senjata Allah penuh. Senjata kebenaran. Tumbuhkan hidup Anda dalam firman Tuhan.